Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat semua ya. Biasakan sebelum belajar harus berdoa. Mari kita belajar bersama. Tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema yang pertama, benda hidup dan tak hidup di sekitar kita. Dan pagi hari ini kita memasuki pembelajaran yang keempat. Ayo mengamati. Abi jelaskan dulu ya bahwa untuk kegiatan ini kita akan mempelajari ciri-ciri benda hidup berdasarkan gambar ilustrasi. Yuk kita lihat gambarnya. Sekarang amati perubahan benda pada gambar berikut ini. Nah, di sini sudah ada benda ya. Yang pertama ini ada gambar hewan. Kalau dilihat dari bulunya ini termasuk singa ya. Nah, ada gambar yang pertama ini menunjukkan anak singa. Kemudian yang ini ada tanda panah menunjukkan pertumbuhan. Kemudian tanda panah lagi ini menunjukkan pertumbuhan. Dari bayi, kemudian anak-anak, terus sampai dewasa. Gambar ini menunjukkan adanya pertumbuhan ya pada benda hidup ini. Kita lihat lagi gambar berikutnya di sini ada pohon pisang. Nah, kita lihat gambar yang awal. Yang ini masih kecil ya, masih pendek. Kemudian gambar yang ini mulai tinggi dan akhirnya menjadi besar. Artinya, pohon pisang ini mengalami pertumbuhan ya. Kemudian kita lihat pada bayi ini ya. Nah, pada perkembangan bayi ini ternyata ada perubahan bentuk. Artinya, semua gambar ilustrasi ini menunjukkan benda hidup ya yang mengalami pertumbuhan. Kita lanjutkan lagi ke teks di bawahnya. Benda hidup dapat tumbuh besar. Benda hidup dapat bertambah berat dan tinggi. Tinggi badan kita bertambah sejak bayi hingga sekarang. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Hewan dan tumbuhan juga dapat bertambah tinggi. Benda tak hidup tidak dapat tumbuh besar. Benda-benda dapat memiliki tinggi yang berbeda-beda. Kita lihat ya, gambarnya di sini ada Siti dan Dayu. Mereka sedang membandingkan dua buah benda ya. Di sini bendanya benda tak hidup, ada penggaris. Ternyata penggaris Siti lebih panjang dari Dayu. Nah, kalimatnya seperti ini ya. Penggaris Siti lebih panjang dari penggaris Dayu. Kita lihat lagi gambar berikutnya. Di sini ada Udin dan Edo ya. Ini Edo sedang memegang pensil. Kemudian dibandingkan dengan pensil yang milik Udin. Ternyata pensil Udin lebih panjang dari pensil Edo. Nah, inilah kalimat-kalimat berdasarkan gambar ya, seperti ini, membandingkan dua buah benda. Kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya. Di sini ada ayo berlatih. Perhatikan kembali kalimat sebelumnya, yang tadi tentunya ya. Buatlah kalimat berdasarkan gambar di bawah ini. Nah, sekarang kita akan belajar membuat kalimat berdasarkan gambar ilustrasi. Di sini sudah ada Lani dan Siti ya. Mereka sedang membandingkan dua buah bunga di sini. Nah, inilah kalimatnya ya. Bunga Siti lebih tinggi dari bunga Lani. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Nah, sekarang kita perhatikan gambar yang ini ya. Di sini ada Udin dan Beni. Mereka sedang membandingkan dua buah benda ya. Tentunya benda tak hidup. Di sini ada mobil-mobilan. Yuk kita membuat kalimatnya berdasarkan gambar ini ya. Abi kasih contoh. Mobil-mobilan Beni lebih panjang dari mobil-mobilan Udin. Gambar berikutnya di sini ada Dayu dan temannya. Ternyata temannya lebih tinggi dari Dayu ya. Kalimatnya, teman Dayu lebih tinggi dari Dayu. Jangan lupa tanda baca titik ya.
Kita lanjutkan lagi ke gambar berikutnya. Di sini ada Edo dan ada Udin. Ternyata Edo larinya lebih kencang ya daripada Udin. Yuk kita membuat kalimatnya. Edo berlari kencang dari Udin. Jangan lupa tanda baca titik ya. Kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya. Ayo mencoba. Mari kita membedakan panjang langkah melalui kegiatan berjalan dan berlari. Jangan lupa menggunakan baju olahraga ya, karena kita akan dibawa ke lapangan bersama Bapak Ibu gurunya. Tampak seperti pada gambar berikut ini ya. Ini mereka sedang melakukan aktivitas olahraga di lapangan. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ikutilah langkah-langkah kegiatan berikut ini. Yang pertama, siapkan garis start. Kemudian yang kedua, berdirilah tepat di garis start. Kemudian yang ketiga, berjalanlah sampai hitungan 8. Yang keempat, melangkahlah selebar yang kamu bisa ya. Yang kelima, berilah tanda panjang langkah yang kamu lakukan. Dan yang terakhir, bandingkan dengan panjang langkah temanmu. Nah, cobalah melakukan hal yang sama dengan berlari. Siapakah yang dapat melangkah paling panjang? Silakan nanti amati ya. Kemudian, mengapa ia dapat melakukan hal tersebut? Mungkin karena badannya tinggi ya, atau kakinya panjang, sehingga melangkahnya lebih panjang. Kita lanjutkan lagi. Nah, pada kegiatan ini kita akan membedakan panjang pendek suara pada lagu. Yuk kita baca teksnya. Perbedaan panjang pendek juga ada pada bunyi. Ada bunyi panjang dan ada bunyi pendek. Cobalah perhatikan kembali lagu Topi Saya Bundar berikut ini. Yuk kita bernyanyi di halaman berikutnya. Di sini sudah ada lagu Topi Saya Bundar, ciptaan Pak Kasur ya. Sebelum kita bernyanyi, kita baca dulu teks di bawahnya ya. Nah, nyanyikan kembali lagu tersebut. Syair dengan tanda pendek seperti ini diganti menjadi kata tak. Kemudian, syair dengan tanda panjang seperti ini diganti menjadi kata tak. Yuk kita lihat lagi ke syairnya. Kita mulai bernyanyi bersama-sama ya. Tata, tata, tata. Tata, tata, tata. Tata, tata, tata. Tata, tata, tata. Nah, seru ya. Kita lihat lagi ke teks berikutnya. Dapatkah kamu merasakan panjang dan pendek bunyi tersebut? Pasti merasakan ya. Kita teruskan. Dapatkah kamu menemukan contoh pada lagu lainnya? Silahkan nanti dicari sendiri ya. Misalnya pada lagu Balonku Ada 5 atau Potong Bebek dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah menemukan lagunya, kita tinggal pindahkan ke halaman berikutnya. Nah, kita tulis di sini ya nanti. Coba sebutkan judul lagunya. Ceritakan kepada teman-temanmu. Kita lanjutkan lagi. Perbedaan bunyi membuat lagu menjadi lebih menarik. Nah, sama halnya dengan perbedaan kita ya dengan teman yang lainnya. Misalnya ada yang kurus, kemudian ada yang tinggi, dan lain sebagainya. Hal tersebut merupakan perbedaan yang harus kita syukuri. Nah, untuk kegiatan bersama orang tua membantu siswa berlatih membedakan perbedaan ukuran benda yang ada di sekitar. Sebelum Abi akhiri, Abi akan mengingatkan kembali, selalu ingat pesan ibu ya, 3M. M yang pertama, menggunakan masker. M yang kedua, selalu mencuci tangan. Dan M yang ketiga, selalu menjaga jarak ya. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.